Karena setiap orang yang beriman, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ketika kita mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti keimanan kita akan diuji oleh Allah. Apakah keimanan kita keimanan yang benar atau keimanan kita hanya di lisan saja? Apakah keimanan kita keimanan yang benar atau keimanan kita hanya di lisan saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hujan, alhamdulillah Allah masih mudahkan langkah kaki kita. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majelis ilmu ini kita bisa beristifadah sama-sama untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan menuju kepada al-hadits al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini adalah tentang man kana yu'minu billah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Karena ada manusia yang mengatakan amanna billah, kami beriman, akan tetapi keimanannya bukanlah keimanan yang sebenarnya. Karena setiap orang yang beriman, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ketika kita mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti keimanan kita akan diuji oleh Allah. Apakah keimanan kita keimanan yang benar atau keimanan kita hanya di lisan saja? Nah, di antara ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, sebagaimana di dalam hadis yang akan kami sampaikan yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata benar atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya. Jadi di hadis ini ada 3 tanda keimanan seseorang sempurna. Apabila betul-betul seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang dikatakan olehnya haruslah perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang betul, bukan perkataan yang penuh dusta, bukan kebohongan. Sehingga ketika seseorang tidak bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan jujur, berkata-kata dengan benar, maka hendaklah ia diam. Karena diam itu lebih baik baginya. Karena bisa jadi ketika diam berkata, maka yang keluar adalah kata-kata kotor, yang keluar adalah kata-kata dusta, yang keluar adalah kabar-kabar yang penuh dengan hoax. Akan tetapi ketika dia diam, maka diamnya tidak akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Nah, kita sekarang saat ini manusia adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita sudah pasti membutuhkan orang lain. Sehingga saat ini tidak cukup seseorang itu soleh personalnya, akan tetapi pun harus soleh sosialnya. Karena kesolehan personal belum tentu bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Akan tetapi kesolehan personal haruslah menjadi kesolehan sosial. Sehingga seseorang itu bukan hanya solihun li nafsi, akan tetapi solihun li ghairihi. Jadi dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya kepada dirinya. Sekarang banyak kita lihat mungkin anak-anak atau remaja-remaja, bahkan orang-orang tua yang mereka tidak pernah sholat ketinggalan ke masjid. Ketika pengajian datang, ketika kegiatan-kegiatan yang baik dia lakukan, sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Akan tetapi orang ini tidak punya interest, tidak punya rasa simpati kepada orang lain. Ketika kejelekan merajalela, kezaliman merajalela, ketika tetangganya misalkan mendapat musibah, kesusahan, dia diam.